lembar pengesahannya tidak tanda tangan, tidak lengkap tanda tangannya. Saya bawa ijazah skripsi saya ada sih lembar pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada di lembar pengesahan S2 cuma stempel aja. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Refli Harun adalah sosok yang sosok pendukung kuat, sosok pemuja dari para orang-orang yang mengaku sebagai peneliti ijazah seperti itu. Tapi pada faktanya apa? Tesis S2-nya Refli pun tidak ada tanda tangannya. Ini kan paling tidak menampar muka para peneliti yang didukung oleh Refli itu sendiri. Ini bukti tidak terbantahkan bahwa ternyata tesis Refli Harun itu juga tidak ada tanda tangan dosennya seperti itu, seperti pengakuan dia sendiri di video tadi. Saat itu dia bersama dengan Ahmad Kosinudin, seorang pengacara yang sedang membantu para peneliti ijazah seperti itu. Jadi ini artinya apa? Artinya memang pada zaman dulu seperti itu. Tidak hanya UGM saja, ternyata di UI seperti itu. Kita ketahui bahwa Refli Harun itu S2-nya dia mengambil di UI tahun 2002 kalau nggak salah. Di UI pun kejadian, bahkan untuk tingkat S2, di mana tingkat S2 itu katanya lebih excellent daripada S1. Tingkat S2 itu lebih proper daripada S1. Faktanya apa? Ternyata tesis pun tidak ada tanda tangan dosen seperti itu. Nah, ini harus menjadi ini harus membuka mata publik bahwa ternyata memang tanda tangan di karya tulis ilmiah baik S1 maupun S2 pada zaman dulu itu memang murni otoritas, wewenang dan domain dari dosen, dari prodi, dari jurusan, dari fakultas masing-masing seperti itu. Belum jadi ada pakemnya ya. Tidak bisa kita asumsikan, tidak bisa kita tafsiri semau-mau kita sendiri sesuatu yang harus sesuai dengan pikiran kita. Tidak bisa, karena kita bukan pihak yang berwenang, bukan pihak yang memiliki otoritas untuk itu seperti itu. Ini juga dalam kasus Refli ini saya juga mengingatkan teman-teman saya dari UI, khususnya UI Watch yang suka mengulik, yang suka menilai kita yang dari UGM, khususnya Jokowi seperti itu. Lihat rekan Anda sendiri, lihat teman Anda sendiri, se-alma mater Anda sendiri, ternyata skripsinya juga tidak ada tanda tangan. Kalau menurut pendapat 3 orang peneliti ijazah itu, tesis Refli pun harusnya dianggap sebagai tesis yang tidak sah, diragukan, tesis yang tidak sah, tidak benar, bahkan bisa dianggap sebagai palsu juga, sebagaimana mereka katakan di mana-mana seperti itu. Nah, kita harus fair seperti itu. Mau tidak kita memperlakukan Refli sebagaimana Jokowi dan teman-temannya. Waduh. Kalau kita memperlakukan adil, kita harus menyelidiki si Refli ini, bahwa skripsi dia bisa juga kita anggap sebagai bukan skripsi, tesis Refli juga bisa kita anggap sebagai tesis yang abal-abal, tesis yang palsu, tesis yang tidak benar. Karena apa? Karena tidak ada tanda tangan dosennya. Jadi dari tesis yang tidak benar seperti itu, maka ijazah S2 Refli juga patut dianggap abal-abal, patut dianggap palsu, patut dianggap tidak benar seperti itu. Kalau ini kita fair lah, kita harus equal, memperlakukan semua orang sama seperti itu. Berani tidak Trismon, Tifa dan Roy mengatakan itu pada Refli bahwa tesismu itu tidak sah, tesismu itu palsu, tesismu itu abal-abal, sehingga ijazah S2-mu juga patut kita curigai sebagai ijazah yang palsu, ijazah abal-abal, ijazah yang tidak benar. Wow. Nah, ini jadi PR UI juga seperti itu. Jangan semata-mata hanya menyorot UGM, khususnya orang-orang yang tergabung di UI Watch. Jangan hanya menyorot UGM saja. Lihat ke dalam diri kalian sendiri. Teman-teman ya, sebelum kita ke Rossi tentang penilaiannya terhadap Mas Gibran, Rocky Gerung ini sepertinya hanya berani mengkritik Pak Jokowi. Prabowo dia nggak berani kritik, SBY nggak berani dia kritik, Megawati apalagi dia nggak berani mengkritik presiden-presiden ataupun mantan presiden lain kecuali Pak Jokowi. Karena mungkin Rocky Gerung menganggap Pak Jokowi ini adalah orang yang lemah, tidak punya kedudukan, tidak punya partai, tidak punya massa, tidak punya loyalis.
Ya, tapi ya kalau seperti itu penilaian Anda salah besar, Bung. Banyak sekali masyarakat yang sekarang berdiri di belakang Pak Jokowi. Dan ya termasuk saya gitu. Saya terus berusaha untuk menjadi orang yang mungkin menepis berita-berita hoax, menepis serangan-serangan dari gerombolan pembenci ke Pak Jokowi. Karena mereka tidak berani menyerang Pak Prabowo. Contoh Roy Suryo CS. Para purnawiran jenderal itu ingin memakzulkan Gibran. Berani nggak mereka mengkritik Prabowo? Nggak berani, teman-teman. Nggak berani. Yang menurutmu tidak berhasil itu dengan siapa? Oh, banyak juga. Wawancara Gibran itu termasuk susah tuh. Karena susah satu hal, berhasil atau hal yang lain? berhasil maksudnya? Apakah informasi yang ingin kau gali itu berhasil atau tidak? Well, ya so-so sih. Tapi memang yang sangat mengejutkan, Mas Gibran itu menurut saya pribadi yang satu sisi dia bisa menahan emosinya, tapi sisi lain bisa kadang-kadang ada spontanitas. Sebenarnya sulit menggali Mas Gibran, meskipun dia itu dia punya satu trademark dari satu wawancara ke wawancara lain. Udah ya, jangan begitu ya. Udah. Itu punya trademark. Jadi seolah-olah pertanyaan kita itu sesuatu yang sangat serius, menjebak atau men-challenge, tapi dia adalah orang yang sangat tahu tentang media. Jadi orang mungkin sering meledek dia itu. Terlepas saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi ledekan dia itu dia bisa dengan sangat gampang dia balikin dengan sosial medianya. Coba dengan asam sulfat, dia kemudian wajahnya yang di ledek-ledek itu kemudian menjadi poster, profile picture-nya dia sendiri. Betul. Atau ya menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Dan dia anaknya udah wakil presiden. Dia nggak bisa ditantang. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Nah, itulah teman-teman ya. Itulah bedanya pemimpin muda sama orang tua. Kalau pemimpin muda seperti Mas Gibran, ya beliau punya segudang cara, punya segudang kreativitas untuk mengubah serangan orang menjadi sebuah campaign. Jadi black campaign orang dibalik sama dia menjadi campaign positif untuk diri sendiri. Inilah keunggulan anak muda, teman-teman. Dia tidak kaku, dia tidak baperan, dia tidak emosional. Ya santai gitu, menanggapi sesuatu itu santai. Tidak dengan menggebu-gebu, tidak dengan mengedepankan emosi. Jadi ya mirip-mirip Pak Jokowi, cuma Mas Gibran ini lebih kreatif gitu, lebih kaya gitu. Karena kan beliau hidup sudah di zaman gadget, sudah di zaman modernisasi ya. Beda dengan Pak Jokowi gitu ya kan. Tanggapan saya gini, dari pihak Pak Roy Suryo CS itu ya, itu kan menyampaikan gugatan ataupun menyampaikan laporan ini kan, mereka kan dengan gaya ya merasa bahwa mereka itu udah paling benar, dan memang saya lihat mereka merasa paling benar betul, sehingga dia merasa punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tetapi yang dihadapi kan negara kita ini kan negara hukum ya, ada aturan-aturannya kan gitu kan, tapi mereka kan tetap nggak mau tahu aturan KUHP itu seperti ini. Kalau orang mengadu itu harus pakai LP dulu, yang pakai alat bukti yang awal yang kuat, kemudian baru sampaikan supaya bisa jadi LP. Tapi kan mereka kan selamanya tidak menuduh bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu, tetapi hanya asal menuduh saja. Berdasarkan penelitian dia yang tidak bisa diganggu gugat, katanya gitu kan, bahwa ini harus diakui kebenarannya, maka saya berhak untuk melakukan tuduhan itu gitu. Dan kemudian untuk membuktikan itu, ya tunjukkan aja ijazahnya itu. Ya, menurut saya ini pikirannya nggak normal, kayak jalan berpikir seperti itu tidak normal di dalam negara hukum kita ya.
Karena kalau kita menuduh seorang berbuat pidana itu harus membuktikan, menunjukkan bukti awal yang ada harusnya. Contoh ya, menunjuk orang pakai ijazah palsu. Mestinya ya dia temukan dulu ijazahnya yang diduga palsu itu, kemudian dia pakai teknik apa untuk membandingkan dengan yang lain. Kalau memang itu ternyata dia itu dianggap itu palsu, barulah dia lapor kepada polisi. Kan gitu yang terjadi. Teorinya yang umum terjadi itu kayak gitu. Tapi yang terjadi kan tidak begitu. Mereka menuduh, pokoknya saya mengatakan itu palsu. Kalau mau buktikan, tolong tunjukkan, kan gitu kan. Itu kan tidak dalam pakem-pakem yang umum yang terjadi. Betul, tapi mereka merasa benar. Selama ini sudah berjalan kan kasusnya itu. Dia lapor di Mabes dulu, sudah 2 tahun yang lalu katanya tidak berjalan juga kan. Kemudian kemarin waktu pakai Dumas itu yang kurang lebih Desember itu tidak jalan juga. Apa yang dia bilang? Dia bilang saya tidak dilayani. Padahal kalau kita lihat dari proses hukum yang ada, ya tidak dilayani karena tidak menunjukkan bukti awal yang cukup, sehingga penyidik tidak menunjukkan adanya tindak pidana. Makanya kemudian dihentikan itu kan. Oke, gitu. Itu untuk kasus yang dia merasa bahwa dia punya hak tapi kemudian diabaikan. Segitulah pemahaman mereka itu. Setiap kali program bagusnya Pak Prabowo mau muncul, ada ijazah, ya orang pasti akan nengok ijazah. Betul. Karena ya itu tadi, nah ini ijazah belum selesai, ada lagi yang kontroversi yang diplomat muda, pembunuhan diplomat muda. Terus ada yang di NTB tadi yang kita bahas itu. Jadi isu-isunya ini naik lagi. Kalau menurut saya yang paling dirugikan dengan case ini adalah program-program bagusnya Pak Prabowo. Ya, kan biasa nih, bad news tuh lebih disukai atau kontroversial news lebih disukai oleh netizen ketimbang yang mulus-mulus bagus-bagus ini. Padahal untuk kehidupan yang lebih baik buat Indonesia, harusnya kan program-program yang bisa dimunculkan ini bisa naik. Tapi juga kelihatannya tim komunikasinya pemerintah juga nggak menyadari itu, atau memang nggak ngerti mau ngapain, sehingga isu ini tuh dibiarin lewat aja terus. Nggak dicoba untuk ditandingi secara apple to apple gitu. Si Koperasi Merah Putih yang bagus ini dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya, kalau memang netizen benar-benar pengen tahu tentang kisah ijazah Pak Jokowi, yang dikejar harusnya UGM, bukan